Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini boleh kembali berjumpa dalam program kita Obat Tidur yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar dan terima berkat Tuhan, kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, malam hari ini letakkan HP-mu dengan baik. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami akan memandu dari tempat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Malam hari ini tak hentinya kami kembali bersyukur atas segala kemurahan-Mu, atas cinta kasih-Mu atas kami Tuhan. Di tengah-tengah malam yang sunyi ini Tuhan, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dari tempat ini, biarkan mengalir kuasa Tuhan kepada setiap umat-Mu dimanapun berada. Kepada setiap orang-orang yang Kau kasihi Tuhan, jamah lawat mereka semua dimanapun berada malam hari ini. Kami percaya ada kuasa, ada berkat Tuhan, ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap umat-Mu malam hari ini. Kami siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raku. Sembah, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setengah lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama lebih sungguh lagi kita nyatakan di depan Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kau yang terindah. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Amin. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
saudara yang di rumah di tempat ini kita sembah Tuhan. Haleluya. Biar mulut kami mengaku Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, kami mengaku Kau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang hebat, yang perkasa, yang mulia. Hosana. Kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan melawat kami malam hari ini. Hosana. Sungguh mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tutkan bertelut, menyembah Yesus Tuhan katakan ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Yesus, lah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus Tuhan Raja, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan dimanapun kami berada malam hari ini ya Bapak. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan yang mau dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Khususnya malam hari ini kami akan belajar satu kebenaran firman-Mu yang akan memberkati kami semua Tuhan. Urapi jamah setiap kami, telinga yang mendengar, hati dilembutkan oleh Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami benar-benar mendapat sesuatu yang baru. Kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Segala kuasa setan, pekerjaan iblis, gangguan signal kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa dari tempat ini. Kami alirkan kuasa Tuhan dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara melimpah dengan ucapan syukur. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Doa saya, doa kami dari tempat ini, Bapak Ibu diberkati. Terima jawaban doa, terima mujizat Tuhan malam hari ini. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari kitab Kolose ya. Saya akan menyampaikan sesuatu yang baru ya. Saya yakin percaya Tuhan sedang bekerja untuk melawat setiap orang-orang yang punya profesi malam hari ini. Ya, entah itu profesi sebagai hamba Tuhan ataupun profesi sebagai orang-orang yang bekerja di dunia sekuler. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu Saudara yang di rumah boleh ambil Alkitabnya, simak dengan baik. Kita akan belajar ya dengan satu tema yang saya beri judul, yaitu rahasia semangat bekerja menurut firman Tuhan, atau rahasia semangat bekerja menurut Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara,
saya yakin percaya kita dipanggil Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan hari-hari ini dengan berbagai macam profesi yang berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja di dunia sekuler, ya, ada juga yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Semua kita menerima itu sebagai anugerah kepercayaan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar ya dari kitab Kolose ini bagaimana agar kita memiliki semangat dalam melakukan pekerjaan ini. Bagaimana kita tetap semangat untuk bekerja ya menurut firman Tuhan. Kita akan baca dari ayat 23 sampai dengan 24. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya katakan, setiap kita punya profesi yang berbeda-beda. Itu satu anugerah kepercayaan daripada Tuhan. Mungkin malam hari ini yang menyaksikan ada dari Bapak Ibu Saudara yang punya profesi sebagai pedagang, atau mungkin bekerja sebagai buruh, ada mungkin yang bekerja sebagai supir, dan juga ada mungkin yang bekerja sebagai ojek online. Saya mau katakan itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu semua adalah kepercayaan daripada Tuhan yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ya. Dan kita harus mengerjakan itu dengan penuh semangat. Karena itu anugerah dari Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, ketika kita bekerja ya, melakukan satu profesi ini, ada rasa jenuh ya, ada rasa tidak nyaman ya. Entah itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Tapi setiap orang pasti merasakan hal ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya tergerak untuk menyampaikan rahasia agar kita terus semangat dalam mengerjakan tanggung jawab ini. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ada mungkin yang bekerja mungkin sebagai pengerja di gereja, mungkin yang menyaksikan ini ya. Nah, terkadang juga ada patah semangat dalam mengerjakan ini. Maka itu saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, rahasia agar Bapak Ibu Saudara ya, para pekerja-pekerja baik di ladang Tuhan ataupun di dunia sekuler memiliki semangat terus dalam bekerja, memiliki semangat terus dalam mengerjakan satu kepercayaan daripada Tuhan. Kita akan melihat 3 poin penting malam hari ini agar kita memiliki semangat ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini. Apapun yang kamu perbuat ya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, harus kita tanamkan prinsip di dalam hati dan pikiran kita. Waktu kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita tanamkan dalam prinsip hidup kita dalam bekerja. Bapak Ibu Saudara, kalau prinsip ini tidak ditanamkan dalam prinsip hidup kita dalam bekerja, maka kita akan kecewa ya. Maka kita akan lemas dalam bekerja ya. Kita harus tahu betul profesi yang dipercayakan kita hari-hari ini itu anugerah dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan maka itu kita mengerjakannya bukan seolah-olah untuk manusia, tapi untuk Tuhan ya. Sehingga kita memiliki semangat yang baru, terus-menerus memiliki semangat yang luar biasa untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini, kalau engkau merasa jenuh, kalau engkau merasa lemah, saya mau katakan, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara bekerja bagi bos Bapak Ibu Saudara ya, di tempat kerja Bapak Ibu Saudara, tapi lakukanlah itu seolah-olah bukan untuk bos itu, tapi lakukanlah seolah-olah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan memiliki semangat yang baru dalam hal bekerja Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya waktu Yusuf ditempatkan di rumah Potifar ya, bahkan dia harus sampai ke dalam penjara ya, di sana dia terus bekerja Bapak Ibu Saudara. Saya tahu sekali mungkin dalam hatinya ya, dia mengatakan dalam hatinya bahwa sesuatu yang dia kerjakan ya pada saat itu ya, dia tanamkan mungkin seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bisa saja saat itu dia kabur Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak lakukan itu karena dia tanamkan prinsip bahwa dia bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya mau katakan juga mungkin ada para pekerja-pekerja mungkin di ladang Tuhan ya, yang hari-hari ini mungkin ya di dalam pekerjaan ladang Tuhan itu ada sesuatu hal yang menyakiti mungkin. Saya mau katakan tetap semangat ya. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan ayat ini juga secara pribadi menguatkan saya beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika ada di sekolah Alkitab. Ayat ini sangat menguatkan ya. Kita bekerja, bahkan bekerja di ladang Tuhan itu harus lakukan itu seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Sekalipun mungkin tidak digaji Bapak Ibu Saudara, harus kerjakan itu, tetap semangat ya. Itu satu tanggung jawab, itu satu anugerah dari Tuhan yang harus kita kerjakan, dan kita harus kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tanamkan prinsip ini Bapak Ibu Saudara ya, maka kita akan terus semangat, maka kita akan terus bersukacita dalam mengerjakannya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita menanamkan prinsip ini di dalam poin yang pertama, yang kedua dikatakan dalam ayat 24 ya, yang perlu Bapak Ibu Saudara tahu. Poin yang kedua dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Garis bawahi di situ sebagai upah Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita ya, agar kita terus semangat Bapak Ibu. Kita harus yakin dan percaya bahwa waktu kita bekerja dimanapun Bapak Ibu Saudara, kita terima upah daripada Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini Bapak Ibu bekerja terima gaji dari bos, dari perusahaan tertentu, saya mau katakan ada upah juga yang Tuhan berikan kepada kita ya. Upah baik di tempat ini, di dunia ini, baik nanti di surga. Saya yakin percaya ketika ada di dunia ini kita bekerja, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Itu sebuah upah daripada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus tuliskan ini kepada jemaat di Kolose, bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, dengan prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekali ada prinsip yang kedua yang akan kita terima, yaitu upah yang Tuhan berikan. Saya ingat juga akan satu kebenaran firman Tuhan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, pelayanannya selama 3,5 tahun. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika Tuhan Yesus pertama kali berjumpa dengan Rasul Petrus, apa yang Yesus lakukan? Yesus pinjam perahunya ya, dalam Lukas pasal yang ke-5. Yesus pinjam perahunya, Petrus taat saja. Petrus lakukan sebagaimana Yesus inginkan. Dia tolak perahunya ke tengah, Yesus berkhotbah di atas perahu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mendengarkan pada saat itu. Dan tidak sampai di situ ya, ketika Tuhan Yesus menerima ya perlakuan Petrus itu, Tuhan Yesus balas segala kebaikan Petrus itu dengan menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Di situ Petrus nggak mau. Petrus bilang, sudah semalam-malaman aku berlayar mencari ikan, tapi tidak juga mendapatkan. Tapi karena Engkau yang suruh, aku pergi. Apa yang terjadi ketika Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam? Dia tebarkan jalannya. Di situ dia mendapat ikan yang banyak. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Petrus meminjam ya, ketika Yesus meminjam sesuatu dari Petrus dan Petrus taat, melakukan itu dengan semangat, dengan menghargai Tuhan Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan balas dia dengan berlipat kali ganda, yaitu memberikan berkat ikan-ikan yang banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus kita itu, Allah yang kita sembah itu seperti itu. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan ya, dia akan memberikan upah yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, waktu kita bekerja, entah itu di ladang Tuhan atau di dunia sekuler, bukan hanya kita terima upah daripada orang-orang yang mengasihi kita, tapi Tuhan juga akan memberikan kita upah, baik di tempat ini dan juga baik di surga nanti Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ini poin yang kedua. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, agar kita semangat ya dalam bekerja, ayat yang ke-24, poin yang terakhir ya, bagian B-nya dikatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, ini berbicara tentang status Bapak Ibu Saudara. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan ya, dan kita adalah hambanya. Bapak Ibu bekerja sebagai supir atau sebagai pedagang, hari ini saya mau katakan Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu patut bangga dengan status itu. Dan kalau Bapak Ibu punya status itu, maka kita akan mengerjakannya dengan enjoy Bapak Ibu Saudara, dengan penuh semangat ya. Saya yakin percaya untuk hal itu. Ketika kita menyadari status kita adalah hamba Tuhan, kita akan mengerjakan dengan jujur, kita akan mengerjakannya dengan baik, kita akan mengerjakannya dengan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang dipercayakan kepada kita hari ini, baik di dunia sekuler atau dalam dunia pelayanan, mari kita terus semangat dalam bekerja. 3 poin ini kita ingat agar kita semangat. Yang pertama ya, kita mengerjakan seperti untuk Tuhan. Yang kedua, kita akan terima upah dari Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah duta besar Tuhan di dunia ini yang akan terus bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dan kita akan terus bersemangat dalam mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita.
Mari kita angkat satu lagu pujian, Di Saat Badai Bergelora. Dan dari tempat ini Bapak Gembala bersama dengan tim akan berdoa bagi kita semua yang merindukan dapat pekerjaan atau mungkin yang merasa jenuh dalam pekerjaan, ya, yang tidak jujur dalam pekerjaan. Tuhan akan menjamahmu, akan memberkatimu sehingga engkau dipulihkan, memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Bapak, karena Tuhan terus menolong kami, menyertai kami dan memberikan kesehatan bagi kami. Haleluya. Dan kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk pelayanan. Dan sesungguhnya Engkau tahu hati kami bahwa kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yes. Dan kami melakukannya adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yes. Dan kami Ya. tahu ya Tuhan, ada upah kami yang menanti ya Tuhan di Amin. surga. Bahkan selama kami di bumi ini ada upah yang akan kami terima. Amin. Terima kasih Tuhan kalau Engkau ingatkan kami bahwa setiap orang yang percaya adalah hamba Tuhan. Amin. Terima kasih. Berkati hambamu Bapak Domingus yang telah menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Berkati keluarganya, anaknya, dan seluruhnya. Berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh hambanya dengan memberikan tema yaitu rahasia untuk semangat bekerja sebagai anak-anak Tuhan. Dan tadi telah harus melakukan dengan segenap hati. Ketika tidak bisa segenap hati, maka yang lahir adalah persungutan. Tuhan tidak suka melihat orang bersungut. Itu harus jelas. Kemudian ada upah. Kemudian yang ketiga adalah status, dikatakan tadi bahwa kita sama. Martin Luther berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Artinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana dikatakan tadi. Puji Tuhan, ini kita telah diberkati oleh hambanya melalui firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih atas Ibu Dion. Saya sapa dulu sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga untuk Irene, adik kami dari Seborong-borong, dan juga Yanti Luis, juga Lisa Hernawati Siombing, terima kasih juga. Bahkan juga Bapak Marjono, sekalian juga Tia Rima yang mantan pembicara dari sini. Terima kasih karena udah menikah, udah beda gereja, gak bisa lagi di sini dia itu Tia Rima Buru Tambunan. Jadi untuk para audiens jangan cari lagi dia karena sudah menikah dan di gereja yang lain. Nah, tapi terima kasih dia masih merindukan kami rupanya, dan Tia Rima masih mengikuti program ini. Baik, Merdaum sudah bukil adalah juga penggemar berat dikatakan si Facebook. Ya, terima kasih dan luar biasa. Dan Tuhan memberkati. Demikian juga Santri Manurung, terima kasih. Bahkan juga Roida Nababan dan Jerry Hewel Silaban. Ini merupakan orang yang mengikuti yang jelas saat ini tertulis namanya di sini. Dan ada juga mungkin orang yang mengikutinya tapi tidak nampak karena tidak ada komennya. Dan kami juga yakin bahwa sahabat-sahabat kami yang sedang juga membuka, yang masuk dari Facebook, dari grup, ya tentu sekali juga nanti kami akan berdoa. Kalau saat ini saya menyapa Bapak Ibu yang menonton di grup, ya tetap ikuti sampai selesai, dan kami akan juga berdoa nanti secara umum, ya seperti itu. Baik, saat ini kita akan berdoa langsung, dan Bapak Ibu saya memohon supaya saudara mengangkat tangan saudara dan Tuhan akan memberkatimu. Kepada Mama Dion kami berdoa ya Tuhan Yesus, diberkatilah dia, diberkati keluarganya. Engkau menolak, kau campurkan, kau memberkati ya Tuhan. Kami berdoa berkati anaknya, keluarganya. Berkati juga Irene ya Tuhan yang dari Seborong-borong.
Engkau berkati keluarganya, orang tuanya dan studinya. Berkati Yanti Lubis Bapak keluarganya, Engkau berkati Lisa, Engkau berkati Hernawati Sionde, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Berkati ya Tuhan Bapak Parjono sebagai juga tim dari gereja ini, Engkau berkati. Demikian juga Tuhan keluarganya, anaknya Engkau berkati. Tiarima juga keluarga yang baru, Engkau berkati, Engkau melukai campur tangan. Berkati ya Tuhan Mardaus sudah Bogil yang selalu mengikuti program ini, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anaknya. Berkati juga santri Manurung, Engkau berkati yang begitu setia mengikuti program ini. Bahkan juga Tuhan Roida dan Bapak Engkau berkati, Engkau campur tangan. Berkati ya Tuhan Jerry Hewel Silaban, Engkau memberkati Bapak. Demikian juga ya Tuhan para tim dari gereja ini semua yang mengikuti program ini, Engkau berkati Mitra, Pitra, Esther, Engkau berkati juga ya Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala sidang kami, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Demikian juga Tuhan Sidori Pergojek Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menolong. Mungkin juga ada yang terlewatkan seperti pada malam yang lalu. Kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Berkati mereka, orang-orang yang di grup saat ini yang sedang menonton. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati mereka. Apapun masalah persoalan hidup mereka, kiranya Tuhan mengangkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapak surgawi, haleluya. Haleluya Bapak. Hamba berdoa secara umum buat mereka yang sakit kapanpun didengar video ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sembuhkan penyakit mereka. Engkau lenyapkanlah ya Tuhan. Kami merindukan Bapak surgawi yang bisu akan berbicara, yang tuli akan mendengar, yang terikat dengan kuasa kegelapan akan dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyembuhkan mereka yang sakit paru-paru, yang sakit ginjal, yang sakit saraf, tumor, kanker, semua lenyap Bapak. Bapak, hamba memohon kepada mereka lebih daripada itu semua, pengenalan akan Tuhan Engkau berikan bagi mereka, ketaatan melakukan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, bersyukur ya Tuhan Yesus atas doa-doa kami ini. Dan kami teringat juga untuk kota kami, Engkau berkati kota Batam. Berkati ya Tuhan. Oh gereja-gereja yang ada kota Batam, Engkau berkati. Berkati juga ya Tuhan Yesus saat ini Bapak surgawi, yaitu Indonesia. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan ekonominya. NKRI adalah harga mati untuk Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tolonglah Indonesia ini. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja Engkau tolong, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan para misionaris. Engkau menolong ya Tuhan, Engkau campur tangan. Dan Israel kami serahkan ke dalam Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini arahkanlah pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bahwa malam hari ini kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya. Maka oleh karena itu saya mohon kepada Bapak Ibu supaya kiranya membagikan di FB, di beranda FB saudara, di IG, di cerita maupun juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membagikannya, maka ketika mereka menonton, mereka juga akan diberkati dengan luar biasa sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian telah merasakan sukacita yang luar biasa, hati yang bersuka dan wajah yang berseri oleh karena mendengarkan firman Tuhan, dan akan bisa tidur nyenyak dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Saya mengharapkan juga kepada Bapak Ibu saudara sekalian supaya pada besok malam Bapak Ibu akan bisa mengikuti program ini kembali di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu Evangelis Mitra Reta Boru Purba. Beliau telah menyiapkan firman Tuhan yang begitu segar untuk juga melawat hati kita dan pikiran kita semua. Haleluya. Ini juga ada Murni Storus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan berkatilah hidupmu. Haleluya. Inilah pelayanan kami malam hari ini untuk kita semua.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam dari Gereja Gebira Indah Kota Batam. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kalau boleh juga saya harapkan kepada Bapak Ibu Saudara, kami memiliki juga YouTube. Ya, oleh karena itu, siapa tahu Bapak Ibu Saudara ingin melihat siaran-siaran yang berbeda. Ada itu pelepasan, melepaskan kuasa kegelapan. Ada juga pujian banyak artis di gereja ini, artis lokal. Ya, selalu bernyanyi. Bapak Ibu boleh membukanya di GBI Rawa Indah Batam, GBI Rawa Indah Batam channel. Bahkan juga program Obat Tidur channel ada. Jadi ini malam hari ini juga ini dimasukkan kepada YouTube. Siapa tahu Bapak Ibu ingin melihat YouTube gereja ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa, sampai ketemu kembali.